Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan saudara, dengan kita semua, dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 12. 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Saudara, hari ini saya akan membahas seri yang keempat mengenai racun yang mematikan kerohanian. Tokoh Alkitab yang akan saya soroti adalah Absalom. Kisah tentang Absalom bisa kita dapatkan dari 2 Samuel pasal 13 sampai 16. Silakan saudara, kalau punya waktu atau sediakan waktu saudara untuk membaca secara lengkap kisah-kisah tentang Absalom. Saudara, Absalom adalah anak kandung Raja Daud dari istrinya yang bernama Maakah. Maakah adalah putri Raja Gesur dari 2 Samuel 3 ayat 3. Gesur adalah penduduk asli Kanaan yang hidup di antara orang-orang Israel. Jadi saudara, Absalom dari sisi status adalah cucu Raja Gesur dan anak kandung Daud, yang berarti saudara bahwa dia bisa menjadi calon raja dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya yang bernama Maakah atau anak dari Raja Gesur. Nah saudara, Absalom jelas dari posisi atau dari status dia jelas menjadi orang yang sangat-sangat potensial untuk menjadi calon Raja Israel atau menjadi calon Raja Gesur. Nah saudara-saudara, kenapa? Karena dia berasal dari dua keluarga orang terkenal. Nah saudara, kalau zaman sekarang Absalom ada seseorang yang sangat punya nilai jual tinggi untuk mendapatkan posisi sebagai pemimpin. Saudara, Absalom adalah orangnya ganteng, gagah, kaya raya, menjadi topik pembicaraan di kalangan rakyat sebagai anak raja yang ganteng dan berbakat di dalam 2 Samuel 14 ayat 25. Dan kalau zaman sekarang saudara, mungkin Absalom adalah menjadi seorang yang selalu menghiasi dunia medsos, menghiasi dunia infotainment, dan menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Saudara-saudara, selain itu Absalom adalah seorang pribadi yang sangat berbakat karena kecerdasannya. Absalom kita bisa melihat bagaimana dia merebut simpati dari rakyat. Dia bisa mempengaruhi Ahitofel untuk menjadi pengikutnya, padahal Ahitofel adalah penasehat Raja Daud. Saya yakin saudara, Ahitofel juga adalah orang yang hebat, pintar dan cerdas, karena dia bisa diangkat oleh Daud untuk menjadi penasehat. Tetapi saudara, orang sekaliber Ahitofel saja bisa dipengaruhi oleh Absalom. Bukankah ini menjadi bukti bahwa Absalom adalah orang yang sangat pintar dan cerdas? Intinya saudara, Absalom adalah pribadi yang sempurna, ganteng, gagah, kaya raya, dan dari pihak ibunya adalah cucu Raja Gesur. Dari pihak ayahnya Daud, ia ada calon raja, pintar dan cerdas. Absalom ini menjadi laki-laki idaman. Tetapi sayang sekali bahwa kesempurnaannya tidak disertai dengan hati yang baik. Dia malah menjadi anak durhaka dan licik. Dia berebut takhta ayahnya, melakukan perbuatan yang tidak bermoral ketika ia menghampiri gundik-gundik ayahnya.
di dalam 2 Samuel 16 ayat 22, ia menjadi jahat dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Pertanyaannya adalah, mengapa Absalom bisa berbuat jahat, bahkan menjadi anak durhaka? Saudara, ada beberapa alasan. Yang pertama, saudara, karena Absalom merasa tidak ada keadilan yang diterima olehnya. Dalam 2 Samuel pasal 13, ada sebuah tragedi pahit yang menimpa adiknya Absalom bernama Tamar. Diperlakukan secara tidak patut oleh Amnon. Amnon jatuh cinta kepada Tamar, tetapi Tamar sadar bahwa Amnon adalah kakak tirinya. Tetapi Amnon melakukan perbuatan tidak pantas, bahkan sangat jahat terhadap Tamar. Perbuatan Amnon disampaikan kepada Daud, tetapi Daud hanya marah dan tidak melakukan apapun yang seharusnya dia lakukan kepada Amnon. Saya juga tidak paham, saudara, mengapa Daud sebagai seorang ayah bisa begitu lemah di dalam hal ini. Seharusnya, saudara, ada hukuman yang diberikan kepada Amnon, bukan sekedar marah. Saya juga tidak mengerti mengapa Amnon bisa jatuh cinta pada adik tirinya. Apakah tidak ada wanita lain di sana? Mengapa juga seleranya bisa pada adik tirinya? Apakah ia tidak pernah dididik sejak kecil secara moral bagaimana seharusnya? Tidak ada hukuman yang diberikan kepada Amnon menimbulkan rasa sakit hati yang dalam hati Absalom. Ia merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dan akibatnya, saudara, rasa hormat pada ayahnya hilang pada saat itu juga. Seorang anak, saudara, tentu berharap ayahnya dan ibunya berlaku adil pada anak-anaknya. Salah dihukum, benar dihargai, tidak boleh ada pilih kasih. Dan di dalam hati Absalom ada rasa tidak puas. Ayahnya berlaku tidak adil. Adiknya sudah diperlakukan dengan sangat jahat, tetapi Daud sebagai ayah hanya marah dan tidak lebih daripada itu. Menurut Imamat 20 ayat 17, orang yang melakukan perbuatan seperti Amnon harus dihukum mati. Dan ingat, saudara, pada zaman itu penerapannya adalah hukum Taurat. Tetapi Daud tidak menjalankan hukum itu terhadap Amnon. Mengapa? Mungkin Daud ingat dengan perbuatannya dengan Batseba yang melemahkan dirinya untuk bertindak tegas. Saudara-saudara, melihat reaksi Daud, Absalom hanya diam. Tetapi hatinya tidak diam. Dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 22, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Absalom merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya dia dapatkan. Hal itu membuatnya menjadi pembenci dan tidak lagi menghormati Daud sebagai ayahnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam hidup kita, mengapa dalam hidup kita, saudara, berapa banyak orang tua yang melakukan seperti yang dilakukan Daud? Berlaku tidak adil pada anak-anaknya, tetapi pilih kasih. Dan berapa banyak anak yang merasa orang tuanya tidak memperlakukan dirinya secara adil. Saudara, sebagai orang tua, kita harus hati-hati dalam hal ini agar tidak menimbulkan rasa tidak puas di dalam hati anak-anak kita. Ketika kita berlaku tidak adil, kita akan kehilangan respek dari mereka yang sebenarnya kita kasihi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengapa Absalom bisa melakukan perbuatan jahat? Karena Absalom menyimpan amarah dan kebencian. Mari saudara lihat dalam 2 Samuel 13 ayat 23 berkata begini. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja.
masalah yang terjadi 2 tahun yang lalu masih disimpan oleh Absalom dan dalam hatinya. Selama 2 tahun setelah peristiwa yang menimpa Tamar adiknya, Absalom hidup dalam kesedihan, tidak puas, kebencian, dan tentu mencari kesempatan untuk membalaskan ketidakadilan yang diterima oleh adik kesayangannya dan oleh dirinya. Sampai akhirnya kesempatan itu datang. Mungkin dalam pikiran Absalom pada waktu itu, ayahku tidak memberikan keadilan kepada adikku, maka aku yang akan memberikan keadilan kepada adikku. Lalu dia mengatur strategi untuk membalaskan dendam dalam hatinya. Absalom mengadakan acara pengguntingan bulu domba dan mengundang semua anak raja. Saudara-saudara, acara ini biasanya disertai dengan pesta dan sukaria. Disinilah kita melihat kecerdasan, kepintaran, dan kecerdikan Absalom. Di acara ini, Absalom sudah mengatur rencana untuk membalaskan dendam yang telah disimpannya selama ini, yaitu mencelakakan Amnon yang telah berbuat jahat kepada adik kesayangannya bernama Tamar. Dia menghadap Raja Daud, ayahnya sendiri, berkata dengan sopan santun, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut serta bersama-sama dengan hambamu ini." Daud tidak bisa pergi. Lalu Absalom berkata lagi, "Kalau tidak, izinkan kakakku Amnon pergi bersama kami." Ia menyebut Amnon sebagai kakakku, tetapi dalam hatinya menyimpan kebencian. Absalom benar-benar berbakat. Absalom benar-benar lihai, tapi lihai di dalam kejahatan. Setelah direstui raja, Amnon diizinkan ikut. Sementara itu Absalom memberi perintah kepada bawahannya. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata, "Paranglah Amnon," maka haruslah kamu membunuh dia. Ayat 28. Akhirnya Amnon mati dibunuh. Berita duka sampai kepada Daud. Absalom melarikan diri dan tinggal di rumah kakeknya, Raja negeri Gesur, selama 3 tahun. Ayat 38. Daud hanya berduka karena kematian Amnon, namun Daud tidak berbuat apa-apa. Ketika rasa tidak adil menimpa seseorang, maka rasa benci akan timbul. Ketika rasa benci tidak dibereskan, ia akan menjadi dendam. Ketika dendam tidak dibereskan, maka buah dosa yang akan dilahirkan. Itulah yang terjadi pada Absalom. Ia menjadi jahat dan kejam, tidak ada pengampunan di dalam hatinya. Yang ada adalah kebencian yang terus menumpuk menjadi dendam dan melahirkan dosa. Saudara, hati-hatilah dengan benih-benih kebencian yang mungkin bisa muncul dalam hati kita. Jangan sampai ia melahirkan dosa dan membinasakan kita. Yang ketiga, saudara, Absalom menginginkan takhta Daud. Absalom, saudara, benar-benar ingin menghancurkan ayahnya sendiri. Setelah lewat 3 tahun, Absalom akhirnya kembali dan diterima oleh Daud ayahnya. Dalam pasal 14, dosanya diampuni oleh ayahnya, yaitu Daud. Ketika bertemu, Daud pun mencium Absalom sebagai tanda kasih sayangnya pada anaknya. Raja tidak menghukum atas perbuatannya. Namun saudara, apakah Absalom tersentuh dengan kasih sayang ayahnya? Tidak. Ia masih menyimpan kebencian. Ia ingin berbuat lebih lagi, yaitu mengambil takhta ayahnya. Dalam 2 Raja-Raja, dalam 2 Samuel pasal 15, Absalom mengatur strategi untuk merebut simpati rakyat. Selama 4 tahun ia mengatur dan mempersiapkan semuanya untuk merebut takhta ayahnya. Dia mengambil simpati rakyat, dia merekrut Ahitofel penasihat Daud, dan dia siap untuk mengambil alih
takhta Daud. Dan saudara perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 7 sampai 8. Ketika rencananya sudah matang, dia minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Hebron. Tujuannya untuk mengikrarkan dirinya sebagai raja baru. Ayat yang ke-10. Namun kepada Daud ayahnya, Absalom berkata, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku membayar nazarku yang telah kuikrarkan pada Tuhan." Ayat 8. Absalom memakai alasan rohani untuk menyembunyikan isi hatinya. Dan Daud tanpa curiga mengizinkannya pergi. Daud sebagai seorang ayah tentu tidak berpikir kalau Absalom akan melakukan sesuatu yang jahat padanya. Dan sesampainya di Hebron, Absalom langsung diikrarkan sebagai raja baru. Ketika berita ini sampai pada Daud, maka Daud dan pasukannya harus melarikan diri dan bersembunyi karena Absalom sudah bertekad untuk membinasakan ayahnya. Singkatnya, ayah dan anak berperang dan Absalom mati dalam peperangan. 2 Samuel pasal 18. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dari Absalom kita belajar bahwa racun yang bisa mematikan kerohanian kita adalah perasaan tidak adil, tidak puas, kebencian, dendam yang pada akhirnya menghancurkan diri sendiri. Itulah yang terjadi pada Absalom. Nah, saudara-saudara, mari kita berhati-hati dengan racun ini. Racun perasaan tidak adil, tidak puas, tidak mendapatkan keadilan, penuh kebencian, dendam yang pada akhirnya merusak diri kita sendiri. Racun yang mematikan, yaitu mematikan Absalom. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, agar kami berhati-hati dengan racun kebencian, racun ketidakadilan, racun rasa tidak puas yang bisa membunuh kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan topang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.